finally piece yourself back together now. What's your vision? Guys, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya di channel saya, Putra Rezeki Sembatu. Oke guys, untuk sore hari ini saya akan membuat video tentang tutorial bagaimana caranya menanam cabai, merawat cabai, serta pemupukannya, perawatannya dengan baik dan benar. Oke guys, untuk selanjutnya kita saksikan video dari teman saya Haryadi. Kita lanjut di video selanjutnya. Bye. You enchant me even when you're not around. If there are boundaries, I will try to knock them down. You enchant me even when you're not around. If there are boundaries, I will try to knock them down. You enchant me even when you're not around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Ini saya akan menjelaskan sedikit dan berbagi sedikit tentang ilmu cocok tanam cabai. Ini lahan saya tanam di sela-sela sawit, dan umur tanam kurang lebih 60 hari setelah tanam. Ini dua varietas cabai yang ada di kebun saya. Yang pertama varietas jenis mutiara bumi, pohonnya agak tinggi, dan insya Allah panennya kurang lebih 80 hari sampai 90 hari setelah tanam. Kemudian varietas yang kedua ini agak pendek dan umurnya pun tidak terlalu panjang seperti mutiara bumi. Nama jenis cabenya Baskara, dan produksi insya Allah produksi panennya kurang lebih 70 hari setelah tanam guys. Ya, kita lihat dulu perkembangan cabai saya. Ada yang normal, ada yang kurang. Ini karena sulaman ini. Yang pendek-pendek ini, yang kecil-kecil ini sulaman, yang ini normal guys. Kemudian pupuk yang saya gunakan tergantung pilihan Anda masing-masing. Ada yang pupuk tunggal diaplikasikan, dicampur, dan ada pula yang pakai NPK. NPK-nya ada berbagai macam. Ada NPK Mutiara, NPK Yaramila, NPK Poska, dan lain sebagainya. Yang penting menanam cabai kita harus memperhatikan perawatannya. Kata kunci dari penanaman cabai adalah perawatan. Yang pasti masa-masa masih kecil, masa dalam pertumbuhan, penyemprotannya harus jaraknya lebih dekat. Kalau bisa 3 hari atau 4 hari 1 kali durasi ya. Ini ngapain nih guys? Cabai kita ini sampai patah nih guys. Waduh, bentar ya. Ambil kayu Jang. Tidak masalah. Ambil kayu. Sambil buka. Ini patah nih guys. Ini karena buahnya cukup lumayan. Ambil telejang. Kita stop dulu sejenak penjelasannya. Udahlah, biar nyaman. Kita lanjut sampai di tentang penyemprotan. Aplikasi penyemprotannya 4 hari atau 5 hari 1 kali penyemprotan. Kemudian masalah pupuk. Ini pupuknya
pupuk yang ada ini pupuk tunggal. Ini STSP. Kemudian yang merah-merah ini KCL. Kemudian yang putih Urea atau ZA. Kita campur, kita kombinasikan, dan kita tabur sekitar kurang lebih, karena umur tanamnya sudah 70 hari, 60 hari atau 65 hari, minimal 10 cm atau 15 cm dari pangkal batang. Jadi uratnya kemungkinan besar sudah sampai 15 cm dari pangkal batang. Sasaran kita mupuk insya Allah akan tepat apabila kita memperhatikan jarak pupuk dari pangkal batang ke tempat pusat penaburan. Nah, ini udah mulai ada buahnya, udah masak 1-2. Nah, ini lebih cepat dibandingkan dengan yang mutiara bumi. Mutiara bumi, guys. Nah, kita sini. Kita lihat kawan teman saya dari Malaysia, dia punya. Bang Ijun, lihat nih, Bang Ijun, ya. Itu pakar penanaman cabai dari Malaysia. Kalau ini mutiara bumi namanya. Ini tidak asing lagi untuk daerah Kalimantan Barat. Ini varietas idola petani Kalimantan Barat. Ini mulai mudah berbunga. Nah, ini buahnya mulai. Ini karena kendala ada cuaca sekitar 3 sampai 4 minggu kemarin kemarau. Jadi perkembangan pertumbuhannya agak terganggu. Mudah-mudahan mendung sudah ada di sana. Ya mudah-mudahan lah ada gerimis ataupun hujan lebat sehingga pupuk yang saya tabur bisa basah dan bisa diserap oleh tanaman cabai kita. Pemupukan juga demikian aplikasinya, kita lihat perkembangannya seperti apa. Kalau memang perlu penggenjotan atau lebih kapat aplikasi pemupukannya, kita lakukan karena kita harus berpacu dengan pertumbuhannya. Kalau seperti ini pertumbuhannya agak terganggu, maka pupuk-pupuk ini saya lebihkan sedikit dosisnya dengan catatan tidak boleh terlalu dekat dengan pangkal batang, akibatnya bisa fatal, batangnya bisa hangus. Gitulah yang sementara yang dapat saya sampaikan kepada para rekan-rekan petani kita. Alhamdulillah karena tempatnya di sekitar pohon sawit. Ini sawitnya, guys. Ini sawitnya, dengan secara tidak langsung kita memupuk juga. Nah, ini menyerap juga nih sawitnya. Tidak perlulah kita memupuk terlalu banyak sawitnya. Insya Allah setelah hujan tiba, pupuknya bertebaran ke sana kemari ya. Dengan secara tidak langsung sawit kita pun ikut merasakan pupuknya juga. Yang paling penting gulmanya harus kita buang agar pupuk-pupuk yang ada di sekitarnya tidak diserap oleh tanaman pengganggu. Hujan, guys. Mudah-mudahan hujan. Tanaman saya ini sangat perlu dengan air hujan. Air hujan, guys, air hujan itu bukan semata-mata untuk membasahkan tanaman, tapi dia mengandung N juga, unsur N. Air hujan mengandung unsur N. Ini yang agak terlambat dibandingkan dengan yang di samping. Ini kurang lebih yang saya tanami ini kurang lebih belakangan dari yang berbuah tadi sekitar 3 minggu atau 20 hari lebih belakangan. Sementara yang kecil-kecil ini sulaman, guys.
Apa sebab? Karena ada yang mati, ada yang putus karena belalang, karena cuaca dan lain sebagainya. Maka saya lakukan penyulaman. Begitu juga dengan pembibitan. Kita harus melebihi minimal 30% dari tanam lubang yang akan kita tanam. Mengapa demikian? 30% artinya contoh, lubang kita 1000, minimal kita harus bikin bibit 1500 atau 1400 minimal. Karena ada yang mati, ada yang dipotong belalang seperti ini kan saya sulami. Nah, jadi sayang kan kalau memang tidak kita sulam, sayang. Lahannya, lubangnya udah dikasih pupuk, udah dikasih pupuk kandang. Ini pupuk kandang ini salah satu di antaranya unsur yang wajib. Ini menurut pendapat saya wajib dilakukan, dikasih untuk penanaman, karena dia fungsinya beda dengan fungsinya tersendiri dibanding dengan pupuk yang ada, pupuk kimia. Nah, kalau pupuk kimia unsurnya udah jelas. Kalau pupuk kandang unsurnya ini unsur N. Di samping unsur N, unsur-unsur yang lain, penyuburan tanah dan lain sebagainya, ini bisa difungsikan sebagai pupuk tambahan, pupuk dasar untuk penanaman sayuran apapun. Dan bahkan kalau kurang pupuk kandangnya, kemungkinan besar tanaman kita tidak akan terlalu subur. Bahkan teman-teman saya ada yang gagal dalam panen penanaman tanpa adanya pupuk dasar, pupuk kandang. Pupuk kandang ini berbagai macam. Ada kotoran sapi, ada kotoran ayam. Ini bahasa daerah kami ini tai ayam namanya ya. Tai ayam ada dua. Ada tai ayam daging potong, ada tai ayam petelur. Tergantung kesediaan lah pengadaan pupuk tersebut, pupuk kandang tersebut. Mana yang lebih gampang, mana yang lebih mudah didapat, ya kita pergunakanlah. Kalau masalah penyemprotan, aplikasinya, pencampurannya, saya hanya beberapa jenis. Pertama fungisida, yang kedua insektisida. Insektisida biasanya saya pakai Dimolis. Sebelum pakai Dimolis, kita kalau ada akarisida. Akarisida itu dosisnya di bawah Dimolis. Mengapa kita kalau dapat jangan menyemprot langsung dengan akarisida? Dikhawatirkan hama yang ada pada tanaman kita bisa kebal. Prosesnya harus estafet. Jenjangnya dari mulai yang dosisnya rendah, menengah, kemudian kalau memang masih ada setelah akarisida masih belum berhasil atau belum mempan, maka kita pakai Dimolis. Dimolis tersebut adalah insektisida yang paling ampuh, yang paling nomor 1 untuk penanaman cabai. Begitu juga dengan ada sini guys, kita ke sebelah sana aja ya. Ini yang baru nih, yang sekitar 3 minggu, agak belakangan dari yang pertama saya tanam, karena bibitnya kan tidak serempak. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecilnya, bibit-bibit yang kecil
Kita biarkan beberapa hari, seminggu atau 2 minggu, baru kita susul. Ini yang sekitar 10 hari atau 2 mingguan dari yang awal tadi. Ini sulaman. Kita harus menyediakan bibit untuk sulam, karena bercocok tanam belum tentu seperti yang kita inginkan. Kendalanya pasti ada. Contoh, ini keriting nih ya, ini keriting. Ini udah maksimal kita lakukan penyemprotan, pengobatan. Sepertinya kita lihat dulu lah perkembangannya seminggu 2 minggu. Kalau memang seperti ini, kalau ini penyulaman kita ini udah mulai tumbuh, insya Allah kemungkinan besar ini akan saya cabut. Andai kata kalau ada penyakit di sini, sekitar sini, jadi tidak menular ke kanan atau ke kiri dari tanaman kita tersebut kalau kita cabut. Jadi makanya kita harus lihat dulu perkembangan ini. Kalau memang ini memungkinkan, ini coba guys, ini ada penyakitnya. Nah tadinya, aduh, ini terbang betul-betul ini. Ini namanya kutu kebul. Apa sebab dia kutu kebul? Kalau di terong, kutu kebul ini akan banyak. Kalau kita goyang ke sini, dia akan berterbangan ke sana kemari. Beda halnya dengan cabai. Kenapa? Cabai ini satu, daunnya ini kan kecil, tidak seperti daun terong. Kalau daun terong ini bisa jadi jari-jarinya ini sekitar 15 cm. Kalau ini kan hanya 2 cm. Jadi kutu kebul kemungkinan kalau kena sinar matahari dia tidak terlalu mampu bertahan. Ditambah lagi kalau kita mengaplikasikan penyemprotannya, maka obat-obatnya lengket ke sini. Nah, maka kalau kita aplikasikan obat, fungisidanya, insektisidanya plus perekat atau penembus. Perekat tergantung kita, kemampuan keuangan kita, obat yang di pasaran yang tersedia, itulah yang ada lah, makanya yang kita guna. Kalau memang tidak ada, ya kita carilah kira-kira yang bisa menggantikan fungsinya tersebut. Nah, ini guys, ini kurang lebih umur tanam 50 hari setelah tanam. Nah itu guys, anak saya itu yang paling rajin tuh guys. Dia terus 5 SD guys, udah mumpuni ilmunya guys. Sudah saya berikan sedikit-sedikit lah. Aplikasinya kalau fungisida yang saya pakai sekarang kebetulan Amistatop. Nah mungkin di sana ada contohnya. Saya hanya mengasih informasi saja, memberi pengertian. Kalau Amistatop pengaplikasiannya, Amistatop tersebut adalah fungisida sistemik. Kalau fungisida sistemik jangan diaplikasikan dengan fungisida kontak. Alasannya apa? Yang jelas obat tersebut tidak terlalu efektif karena kontak sama aplikasi dengan apa tadi ya, sistemik. Kontak dengan sistemik diaplikasikan tidak terlalu efektif untuk tanaman. Tunjuk enggak obatnya? Enggak ya bang. Dosa tunjuk. Ini obatnya guys. Ini ada beberapa jenis obat yang saya pakai. Ini guys. Ini pupuk kandang guys.
pupuk kandang kotoran ayam guys. Inilah yang bisa memacu pertumbuhan tanaman kita. Kalau kotoran ayam ini masih panas, contoh, nah ini masih panas nih, nah ini agak panas, ini bisa mengakibatkan gosong di sekitar pohon atau daunnya. Kalau dia penguapan, ada penguap, contoh kalau disimpan ke sini, begitu ada hujan airnya akan nguap, ini yang kena, ini akan gosong. Kalau kita jaraknya sekitar segini atau sini, kurang lebih 15 atau 10 cm, penguapannya lurus, jadi tanaman kita tidak terganggu. Kalau kotoran ayamnya ini, pupuk kandang kita ini udah dingin, kurang lebih udah 2 minggu atau 1 bulan diambil dari kandangnya, tidak masalah dia diletakkan kurang lebih 5 cm atau 10 cm dari pangkal batang. Tujuan kita apa? Kalau dia sudah dingin, diletakkan dekat dengan pangkal batang, otomatis dia penyerapan akarnya lebih maksimal, penyerapannya lebih cepat. Nah, ini contohnya. Contoh obat yang saya gunakan untuk pupuk kita. Ini tergantung versi masing-masing. Penggunaannya, kebiasaan kita masing-masing. Ada yang pakai Amistatop, ada yang pakai Corona, ada yang pakai fungisida bubuk. Ini antrakol. Nah, antrakol saya tidak pernah mengaplikasikan dengan Amistatop. Nah, ini Amistatop bisa untuk keriting batang, bisa untuk bisa untuk keriting daun, dan bisa untuk pencegahan jamur. Ini fungsi Amistatop, ini yang paling terbaik yang pernah saya pergunakan, dan ini pun masih bisa dicari di sekitar daerah saya dan tidak ada hambatan untuk pengadaan bahan tersebut. Cuman harganya agak tinggi. Menurut kita petani, harga segini udah cukup tinggi ini. Ini sekitar 250.000 per botol. Isinya 250 cc. 250 cc. Berarti kalau kita menggunakannya per tangki, nah ini tangkinya. Kita sampai saja guys. Nunggu hujan ya. Nah, ini tangkinya. Nah, ini tangkinya 16 liter nih. Ini Malaysia dia punya. Nah, Malaysia dia punya 15 cm, 15 liter. Satu tangki ini hanya dipergunakan saya 10 cc. Ya, 10 cc. Anda bapak-bapak sekalian, sahabat taniku, mungkin paham lah kalau memang yang 10 cc. Ini kurang lebih inilah 10 cc nya. Nah, ini 10 cc nih kurang lebih nih. Kalau memang tergantung keadaan, kalau keadaannya ini kan udah, ini masih normal, alhamdulillah normal semua. Nah, kalau ini 1-2 ya wajar lah sajalah. Cuman ini kayaknya udah proses menuju kesembuhan. Kita sini lagi guys. Ah, ini yang jadi pertanyaan besar saya. Ini menurut pendapat saya, mutiara bumi, kalau 10 tanaman, 2 diantaranya terkena penyakit seperti ini, agak-agak keriting, agak melengkung. Ini pasti ada hamanya. Kalau saya lihat-lihat lagi, setelah saya teliti dan saya durasikan dengan obat ini, saya campur ini dimolis. Nah, fungsi dimolis ini untuk hama-hama kebul, hama-hama yang ada di sekitar daunnya. Nah, ini gulungnya. Nah, kayaknya udah pergi, tinggal sisa penyembuhannya. Nah, ini kita pakai ini dan
dimolis sama amis totot. Kita kombinasikan, tergantung. Ada yang menggunakan, kalau saya dimolis tetap saya pakai, untuk kutu kebulnya. Nah, kalau ini saya pakai Mama Lemon. Saya tidak promosi, saya hanya menggunakan saja. Kebetulan ini mudah didapat, harganya murah. Kegunaannya ini adalah untuk pekat. Tujuan pekatnya adalah apabila, ini pendapat pribadi saya ya, yang selama ini saya amati. Kalau kita nyalonya, nyemprotnya harus dari bawah. Tujuannya apa? Nah, hama ini kebanyakan ini berlindung di bawah daun. Dan apabila ini pekat ini nempel ke sini, telur-telurnya hama-hama tersebut akan melekat dan mereka tidak akan bisa berkembang biak. Itu pengalaman saya. Alhamdulillah bersih. Alhamdulillah bersih. Semoga sampai nantinya bersih terus. Nah, ini pekatnya ini saya ambil murah meriah. Ada yang kalau trendy ada di tempat penjualan pupuk, ada toko obat ya, tergantung Bapak coba saja dulu. Kalau memang ini kurang meyakinkan, saya tidak menyarankan Anda bapak-bapak sekalian untuk menggunakan Mama Lemon ini ataupun sejenisnya. Tergantung kondisi kita sendiri yakin atau tidak, dan yang paling penting itu kondisi keuangan kita. Ini saya rolling karena ini terlalu mahal. Saya rolling satu kali saya penyemprotan dengan amistatop dan lain sebagainya tambah. Kemudian seminggu ke depannya ini saya hentikan dan saya rolling dengan antrakol. Nah, antrakol ada lagi yang lainnya seperti Bion M, bisa lagi Antila, bisa lagi Kozep. Diaplikasikan kalau bisa kita kombinasikan fungisida sama kontak. Contoh antrakol kita kombinasikan dengan entah itu Bion M, entah itu Antila, atau entah itu Kozep, bisa saja dikombinasikan tergantung kebutuhan tanaman tersebut. Tidak terlalu banyak saya menggunakannya. Alhamdulillah tanaman saya masih aman, terkendali. Semoga sampai nantinya begitu. Dan apabila kita lihat perkembangan dari tanaman kita, kalau memang harus kita bertindak cepat ya harus cepat, jangan dibiarkan. Apabila kalau kita biarkan bisa berakibat fatal dari pertumbuhan cabai kita. Ini guys, ini contoh akibat dari adanya panas kemarau kemarin. Ini kering nih, ini kurang air, tanaman ini kurang air, jadi daun-daunnya banyak yang rontok. Bersyukur guys, ini di sekitar ini tanaman kita nih, karena di sela-sela sawit, alhamdulillah suhunya tidak terlalu panas. Jadi adalah beberapa pohon, beberapa daun yang kuning dan berguguran. Itu efek dari kemarau. Ada kebun kawan saya yang saya dengarkan informasi, karena bukan tumpang sari, di tanah dia hamparan yang cukup luas dan tidak ada pelindungnya, sehingga tanaman tersebut kering. Nah ini guys, ini cabai kita. Semestinya ini cabai, sahabat taniku, keterangan tutorial dari kita. Semoga keterangan yang saya kasih informasikan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri. Saya pun masih belajar, masih banyak bertanya dengan teman-teman. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua.
Dan apabila keterangan yang saya sampaikan ini tidak berkenan kepada hati Anda semua, sahabat kami, ya maklumi sajalah, karena kita pun masih tahap penyesuaian dan belajar. Tapi intinya kita harus berani mencoba. Kegagalan dan keberhasilan itu tergantung usaha kita. Jangan takut untuk mencoba, kerja dan kerja. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You enchant me even when you're not